Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanatul ilmi fil Islam. Kedudukan ilmu dalam Islam. Islam adalah agama yang amat sangat perhatian kepada ilmu pengetahuan. Kalian amati coba. Ayat yang pertama kali turun apa? Iqra. Artinya, bacalah. Ayat yang pertama kali turun, wahyu yang pertama kali turun adalah perintah membaca. Padahal, membaca adalah pintu ilmu pengetahuan. Membaca adalah jendela kepada ilmu pengetahuan. Wahyu yang pertama kali turun adalah perintah membaca. Satu. Yang kedua, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan ilmu, belajar, membaca, dan pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Ini ayat bicara tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Orang-orang yang beriman dan punya ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya. Ayat lain. Qul. Apa? Al yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama enggak orang yang berilmu pengetahuan dan orang yang tak berilmu pengetahuan? Samakah orang yang belajar dan orang yang enggak belajar? Tidak. Ayat ini lagi-lagi menjelaskan tentang pentingnya belajar dan ilmu pengetahuan. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama itu belajar, mengajar. Allah yang mengajarkan dengan pena. Tadi ada membaca. Terus ini ada pena. Pena adalah alat untuk menuliskan gagasan, menuliskan ide, menuliskan pikiran. Ditulislah dengan pena, lalu dibaca. Membaca, menulis. Itu jendela ilmu pengetahuan. Ada lagi surat tentang surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Bahkan Allah bersumpah dengan pena. Makhluk Allah yang dijadikan bahan sumpahan Allah, wadduha wal laili, wan nahari wasyamsi wal qamari, apa lagi? Wal fajri wal asri. Itu kan semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah jadikan sebagai bahan bersumpahnya Allah. Masa pencipta bersumpah dengan makhluknya? Di dalam rumus tafsir
Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk itu punya kedudukan penting di dalam semesta. Allah bersumpah dengan matahari. Kita tahu bagaimana fungsi dan peran matahari di alam semesta ini. Allah bersumpah dengan bulan. Kita tahu bagaimana bulan amat berperan di dalam sistem kehidupan semesta ini. Malam, siang. Ini Allah bersumpah dengan pena. Berarti ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan pada kita terkait pentingnya menulis. Mafhum? Iqra. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qul hal la yastawil ladina. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. 'Allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bahkan kepada manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, Allah mengatakan apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan semua ilmu pengetahuan semesta ini kepada Adam. Manusia ini akan mengelola bumi. Allah berikan semua ilmu tentang semesta ini kepada Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Coba bayangkan. Hadis, gak kurang-kurang hadis yang menjelaskan tentang pentingnya belajar, pentingnya ilmu pengetahuan. Apa contohnya? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Belajar itu wajib bagi muslim laki-laki atau muslim perempuan. Apalagi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, berjalan untuk belajar, keluar rumah untuk belajar, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Ini jalan menuju ke belajar itu disejajarkan dengan jalan menuju ke surga. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah untuk belajar, maka dia selama itu dia adalah fi sabilillah. Dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang bicara tentang pentingnya belajar, pentingnya ilmu pengetahuan, pentingnya membaca, pentingnya menulis. Anak-anakku, kehidupan ini nggak bisa tanpa ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupan di dunia dan ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupan akhirat. Dua-duanya sama pentingnya. Tidak ada yang lebih penting. Dua-duanya sama pentingnya. Mana kegiatan kita yang tidak pakai ilmu? Mana? Nggak ada. Kamu sholat pakai ilmu enggak? Kalau kamu sholat tidak pakai ilmu, bisa-bisa Jumatan 4 rakaat. Atau subuhnya 3 rakaat. Atau kamu sholat tanpa wudu. Punya hadas. Atau bacaanmu keliru. Atau rukun-rukun sholatnya nggak benar. Orang sholat saja itu pakai ilmu. Dari mana tahu ilmu sholat? Belajar. Membaca. Tidak ada bacaan yang tak tertulis. Kamu bisa membaca karena ada sesuatu yang ditulis. Ada orang menulis, ada orang membaca. Menulis, membaca menjadi ilmu pengetahuan. Apalagi zakat, ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, kamu nggak tahu bagaimana harus berzakat, kenapa berzakat, berapa yang harus zakatin, apa saja, kapan zakatnya, berapa jumlahnya.
haji, apalagi ilmu tawaf, ilmu sa'i, ilmu wukuf, ilmu lempar jumroh, bahkan bertauhid saja pakai ilmu. Bertuhan itu pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu bagaimana? Nanti seperti yang diceritakan Al-Quran. Falamma ra'a syamsa, falamma ra'al qamara bazighan, qala hadha Rabbi. Melihat bulan, kayaknya ini Tuhan. Ternyata bulannya hilang. Falamma afala, ini bukan. Masa Tuhan hilang? Falamma ra'a syamsa bazighatan, qala hadha Rabbi, hadha akbar. Lihat matahari. Kayaknya ini Tuhan nih, ini lebih besar. Begitu mataharinya hilang, kayaknya bukan. Nanti kamu melihat api, dikiranya Tuhan. Nanti kamu melihat binatang, dikiranya Tuhan. Nanti kamu lihat pohon besar, dikiranya Tuhan. Orang yang bertuhan tidak pakai ilmu, maka dia bisa menuhankan apa saja. Itulah pentingnya sampai pun bertuhan harus pakai ilmu. Jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Beribadah pakai ilmu supaya ibadahnya benar. Bermuamalah juga pakai ilmu supaya muamalahnya benar. Bagaimana hubungan kamu dengan temanmu? Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Bagaimana hubunganmu dengan saudaramu? Bagaimana hubunganmu dengan tetanggamu? Bagaimana hubunganmu dengan masyarakatmu? Bagaimana hubunganmu dengan negaramu, dengan bangsamu? Itu semua ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmu, nggak benar nanti kamu. Jelas. Kalau ada saudaramu sakit, apa yang kamu lakukan? Kalau ada saudaramu kesusahan, apa yang kamu lakukan? Dari mana kita tahu akhlak ini? Dari mana kita tahu sistem bermuamalah ini? Dari ilmu pengetahuan. Dari mana? Dari bacaan. Dari mana? Dari tulisan. Dari mana? Dari proses belajar yang terus-menerus. Jelas? Mana yang kita bisa tanpa ilmu? Nggak ada. Ini saya ceramah. Pertama, saya ceramah ini karena saya punya bacaan. Karena saya punya bacaan, saya bisa ceramah. Satu tuh. Tapi sekarang berkembang. Ceramah saya pakai mikrofon. Mikrofon ini membuat suaranya bisa disalurkan lewat speaker. Speaker ini menjangkau yang di belakang sana. Ini ilmu pengetahuan. Orang menciptakan mikrofon. Suaranya keluar lewat speaker. Daya jangkaunya lebih jauh. Belum lagi sekarang ilmu pengetahuan berkembang lagi. Ada YouTube. Ceramah saya sekarang ini akan disiarkan di YouTube. Ditonton orang yang tidak hadir di sini. Ditonton orang besok, lusa, tahun depan, 10 tahun lagi. Persis seperti saya ceramah hari ini. Ilmu pengetahuan. Itu orang menciptakan kamera, menemukan kamera, teknologi lensanya, teknologi semuanya. Di ilmu pengetahuan. Saya mau ibadah haji, ibadah umroh ke Mekah. Naiknya pesawat. 8.000 km ditempuh hanya 8 jam, 9 jam. Jakarta Jeddah, Jakarta Madinah. Pesawat itu adalah ilmu pengetahuan. Bagaimana orang membuat pesawat yang tingkat kerumitannya sangat tinggi. Pesawat itu membawa beban 300 orang dengan bagasinya. Kurang lebih terbang dengan jarak yang sangat jauh, ribuan kilometer.
Ilmu pengetahuan. Nggak usah jauh-jauh. Saya mau ke Jakarta, naik mobil. Mobil itu adalah hasil dari proses ilmu pengetahuan. Saya sakit, datang ke dokter. Dokter mendiagnosa, sakitnya ini, obatnya ini, Bapak harus begini. Ilmu pengetahuan. Sakit, datang ke akupunktur. Oh Pak, saya tusuk ininya, saya tusuk ini. Karena ini titik saraf saraf ini berhubungan dengan saraf ini. Insya Allah mudah-mudahan. Siapa? Ilmu pengetahuan. Kalau tidak punya ilmu pengetahuan, salah tusuk nanti. Apalagi? Itu belum lagi pesawat terbang. Itu harus menganalisis cuaca. Ini cuacanya akan begini. Di sana akan ada awan. Awannya sangat tebal. Ini akan turbulensi, berbahaya, belok. Itu ilmu pengetahuan. Ada fisikanya di situ, ada biologinya di situ, ada matematikanya di situ, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya anak-anakku, tidak ada lagi kepentingan kita untuk memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Tidak ada. Karena sesungguhnya semua ilmu satu. Ketika kamu belajar biologi, itu sebetulnya kamu sedang belajar ilmu dunia dan ilmu akhirat pada saat yang sama. Ketika kamu belajar kedokteran, pada hakikatnya kamu sedang belajar tentang ilmu umum dan ilmu agama pada saat yang sama. Guru ngajar, sakit, yang ngobati dokter. Karena dokter ini ngobati guru, gurunya sehat, gurunya bisa ngajar lagi. Tapi ingat, dokter menjadi dokter dan bisa ngobati guru karena dokternya diajar oleh guru. Iya. Lah iya tak? Puter. Guru mendidik dokter. Jadilah dia dokter. Karena dia dokter, dia punya ilmu untuk mengobati dan menganalisis. Gurunya sakit, yang ngobati dokter. Tapi dokter ini dididik oleh guru terus begini. Berputar. Maka penting ilmu pengetahuan. Sebagai umat Islam, itu what view-nya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah nilai-nilai kita. Ilmu pengetahuan adalah spirit kita. Ilmu pengetahuan adalah jiwanya kita. Maka aneh kalau umat Islam jauh dari ilmu pengetahuan. Menjadi tidak masuk akal kalau ada orang Islam anti ilmu pengetahuan. Apalagi. Terus di mana ikra'nya kamu mau taruh? Terus di mana nun wal qalam wa ma yasturun kamu mau taruh? Terus di mana ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun kamu mau taruh di mana? Terus yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat kamu mau taruh di mana? Terus thalabul ilmi fadatun kamu mau taruh di mana? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman mau taruh di mana? Jelas. Maka mestinya dengarkan baik-baik. Ilmu pengetahuan itu ada di tangan kita. Seperti halnya ulama-ulama terdahulu, seperti halnya umat Islam terdahulu. Umat Islam terdahulu itu melahirkan ilmu pengetahuan. Ibnu Sina, ahli kedokteran, ahli agama pada saat yang sama. Ibnu Rushd, Ibnu Hayyan. Ibnu Hayyan seorang ahli fisika, ahli optik, tapi juga seorang ulama pada saat yang sama. Siapa lagi? Firnas. Firnas itu yang membuat pesawat. Penemu pesawat terbang itu Firnas. Lift, kalau kamu naik gedung sampai lantai 10, lantai 50 itu, sekarang ada lift. Bayangkan nggak ada lift. Kamu naik ke
Oh, gedung 50 lantai. Bagaimana capeknya? Itu yang menemukan adalah umat Islam. Ilmuwan Muslim. Jelas semuanya. Maka usikum wa iyaya, ini anak-anakku semua ini, kalian harus jadi ilmuwan. Belajar yang tinggi, setinggi-tingginya. Dan jangan pernah berhenti belajar. Belajar sampai ilmu itu habis kamu kalau perlu. Atau umurmu yang habis duluan. Hanya itu pilihannya. Belajar. Terus membaca. Menulis. Jelas semuanya? Ya. Ilmu pengetahuan. Jangan anti ilmu pengetahuan. Jangan a priori pada ilmu pengetahuan. Jangan jauh-jauh dari penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Itu milik kita semua. Al-hikmatu dholatul mu'min. Aina wajadaha fahuwa ahku minha. Hikmah itu barang hilangnya orang-orang mukmin. Ya, di mana ketemu ambil aja. Kamu berhak. Al-hikmah di sini diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Kita sudah kehilangan itu semua, nak. Umat ini sudah lama tertidur. Umat ini sudah kehilangan etos belajarnya, etos ilmu pengetahuannya. Seolah-olah ilmu pengetahuan itu, teknologi itu, sains itu, penemuan-penemuan baru itu seolah-olah bukan lagi milik kita. Ini kekalahan kita. Jelas? Harapan ada di kalian. Para santri, belajar yang baik, terus belajar, jangan lelah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Apalagi mahfudotnya itu. Apalagi itu. La yansohani. Innat tabiba wal muallima. Innal muallima wat tabiba ilahuma la yansohani idha huma lam yukroma. Tuh, tadi saya dulu. Al-mu'allim wa tabib. Jelas? Ya? Bismillah. Ilmu. Belajar. Kemajuan kehidupan dunia ini diantaranya ditentukan dengan ilmu. Kalian yang belajar agama, kalian yang sudah jadi santri, akhlak ya. Sekarang tinggal ilmunya. Jangan sampai akhlaknya maju, ilmunya ketinggalan. Gak betul. Ilmunya maju, akhlaknya ketinggalan, apalagi gak betul. Tadi kan sifatnya Rasulullah, Pak. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Fatona itu kecerdasan, ilmu pengetahuan. Akhlaknya sidik, amanah. Tanggung jawab ilmu pengetahuan, tabligh. Kalau kamu tahu ilmu, sampaikan. Kamu tahu agama, sampaikan kepada umat. Kamu jadi dokter, sampaikan kepada umat. Kamu jadi engineer, sampaikan pada umat. Begitu. Mafhum, jami'an. Ya. Muwaffaqun, muyassarun, mubarakun insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.